Jangan lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Coba lihat. Semua kok mesti masjid semua. Saya contohkan. Musafir mesti masjid. Nanti kata dasarnya apa? Ada lafal mustaqim. Mesti dia masjid karena ada mu. Ada lafal mustashfa ada mu mesti masjid. Ada lafal muhtadina mesti masjid. Ada lafal muhajirina mesti masjid dan seterusnya. Ini tinggal kita mengambil kata dasarnya semuanya. Jadi kesimpulannya semuamu mesti masjid. Tinggal dari mana? Gitu loh. Coba kalau ini bagaimana? Mustasfa, kata dasarnya apa? Mustasfa, alif bengkong itu mesti gantian. Oh, dari kata safaya tambahnya sinta. Mustasfa dibaca fathah sebelum akhir. Safaya artinya sembuh. Jadi mustasfa artinya apa? Zaman makanya tempat sembuh. Apa tempat sembuh? Rumah sakit. Ini kan mudah. Mustaqim. Dari kata dasar apa? Ini bingung juga kan? Oh banyak. Koyama loh. Kalau koyama itu artinya apa sih koyama sih? Oh kowama artinya kok bisa? Ini tasrif. Buka halaman 70 ke atas dalam bukunya. Nah ini aslinya gitu. Mengulasnya nanti mudah dalam halaman 70 sudah saya terangkan. Inilah kesimpulannya yaitu lafal mamimu mesti masjid. Mukhlisin. Dari mana dia? Mesti masjid. Kok ada mu? Jadi kesimpulannya adalah semua masjid pasti baca mu. Terima kasih. Sekarang ganti yang sudah ganti. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Intinya orang baca kitab yang paling inti, makanya walaupun semoga nanti Mrs. Ulfa Dekel nanti Allah mempertemukan kita pendalamannya atau yang lain untuk orang seluruh Indonesia. Alhamdulillah nanti kalau ada waktu kami diundang ke Singapura oleh di sana ada yayasan namanya At-Tartil. Hanya satu itu At-Tartil yang ngurus Al-Quran di Singapura. Itu beliau seorang ustadz yang walim di dalam Al-Quran. Banyak ilmu yang kami dapat dari beliau. Saya memang mendoakan semoga Allah wa hafidhullah menjaga beliau di Yayasan At-Tartil diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala di Singapura. Kemarin saya di sana 8 hari. Ini yang terpenting lagi orang baca kitab. Ini yaitu yang namanya idhofah. Dalam bukunya yaitu buka halaman 59. Langsung saya mencontohkan. Idhofah untuk anak kecil, kami mengatakan idhofah itu adalah kata majmu. Saya ulangi, idhofah halaman 59. Bukunya dalam halaman 59. Idhofah itu adalah kata majmu. Pengumpulan dua kata jadi satu arti. Contoh Rasulullah, lafal Rasul dan Allah dijadikan satu, itulah namanya idhofah. Idhofah itu adalah istilah penggabungan dua kata jadi satu. Menurut untuk anak-anak dulu. Maksudnya gimana? Contoh Rasul dan Allah dijadikan satu, siapa artinya? Nabi Muhammad SAW. Itu namanya kata majmu. Saya contohkan. Ja'a sudah datang. Siapa yang datang? Siapa pembantunya Zaid? Siapa yang datang? Yang datang adalah pembantu, salah. Pembantunya Zaid. Penggabungan pembantu dan Zaid dijadikan satu. Siapa namanya? Namanya adalah Reza. Nah, ini kan contoh, bukan Zaid tapi namanya Reza, pembantunya Zaid dan seterusnya. Idhofah mempunyai kata yang pertama, mempunyai istilah namanya mudhof. Yang kedua namanya mudhof ilaih. Dalam bukunya halaman 59, mudhof itu boleh dibaca rofa, boleh dibaca nasab,
boleh dibaca jer. Kalau mudhof ilaih selamanya jer, mesti selamanya. Saya contohkan yang rofa dulu. Ja'a sudah rawuh, datang. Siapa yang datang? Siapa Rasul Allah. Nah ini, siapa Rasul Allah? Ini fa'il dibaca rofa, Rasul isim mufrad, keadaan rofa alamatnya dhammah. Allah mudhof ilaih selamanya dibaca jer. Allah isim mufrad, keadaan jer alamatnya kasroh. Ja'a Rasulullahi. Ro'aitu bermimpi siapa saya. Ada pekerjaan dan ada pelaku. Mimpi bertemu pada siapa? Ini menurut orang Madura, maf'ul bih. Rasul karena maf'ul bih dibaca nasab. Rasul isim mufrad keadaan nasab alamatnya fathah. Rasulullah selamanya mudhof ilaih dibaca jer, hi selamanya jer. Marortu bertemu siapa saya? Bertemu dengan siapa? Bi Rasulillah. Ba huruf jer, otomatis ini namanya majrur. Ini isim ini jer. Alamatnya selamanya mudhof ilaih mesti dibaca jer. Bi Rasulillah. Jadi selamanya mudhof ilaih jer. Melihat ja'a sudah datang siapa Rasulullahi. Ro'aitu pada Rasulullahi. Marartu bi Rasulillah selamanya. Ini adalah mudhof dan mudhof ilaih. Yang terakhir, yang paling inti dulu. Untuk kelebihannya adalah saya contohkan yang namanya isim ghairul munsharif itu mudah, sudah ada bagasan. Yang paling inti yaitu halaman 59. Lihat halaman 50 namanya sifat. Nah ini yang penting. Sifat itu adalah halaman 50 sifat. Sifat halaman bukunya halaman 50. Itu yang penting untuk anak-anak namanya naat hakiki. Halaman 52. Sifat bukunya halaman 52. Halaman 52 namanya sifat. Sifat itu mesti namanya saja, saya ulang ini karena ini mohon maaf sebagai tambahan saja karena emang waktunya syuting hanya seperti ini. Yang namanya sifat sebenarnya yang dalam nahwu namanya tawabe. Saya ulangi, enakan begini. Tawabe itu artinya ikut. Yang namanya ikut mesti ikut depannya. Apa sih tawabe? Satu, ada yang namanya sifat, ada yang namanya atof, ada yang namanya taukid, ada yang namanya badal. Ini tidak penting semualah nantilah. Yang penting sifat. Sifat ikut depannya yang namanya mausuf. Nah ini yang penting. Sifat saya contohkan. Contohnya sifat. Ja'a sudah datang. Siapa yang datang? Siapa Zaidun, siapa Zaid. Al-alim, yang alim. Inilah namanya sifat. Alim namanya sifat, Zaid namanya mausuf. Yang namanya sifat mesti ikut mausuf. Kalau ini rofa, Zaidun al-alimu. Ini kemarin sudah, tanwin dan al kemarin sudah. Ini intinya adalah yang namanya sifat mesti harus sama di dalam mausuf. Ini inti. Sifat harus sama di dalam mausuf di dalam 4 dari 10. Ini yang paling inti. Saya tarik ke bawah. Intinya yaitu sama 4 dari 10. Satu di dalam mufrad, tasniyah, jamak. 2 di dalam rofa, nasab, jer. 3 di dalam ma'rifat, nakiroh. 4 di dalam 3 ma'rifat nakiroh. 4 di dalam mudzakkar dan mu'anas.
Yang intinya adalah, kami simpulkan kesimpulannya adalah, mungkin sudah ini kelas-kelas saya anggap kelas guru semua, intinya makrifat. Buka dalam bukunya ada judul makrifat, isim makrifat. Itu sebenarnya banyak. Ada yang namanya isim domir, ada yang namanya isim alam, ada yang namanya isim mausul, ada yang namanya dan lain sebagainya. Ada yang dimasuki al, ada yang intinya itu adalah al. Jadi semua tulisan Arab, terlepas dari alil ahdidini, alil ahdidini, tidak penting. Semua al katakan makrifat. Jadi kalau ada al, itu mesti makrifat. Itu aja, penting. Jadi saya ulangi, setiap al intinya adalah katakan dia makrifat. Terlepas dari domir ya makrifat, alam juga makrifat, mausul juga makrifat. Intinya makrifat adalah al. Itu saja dulu. Kalau sudah bisa begitu, langsung intinya dalam metode kami yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam metode kami itu yang paling inti yaitu ada yang namanya mana, mama, nama, nana, nanas. Ada yang namanya mamanggis. Mana itu artinya, mana itu singkatan dari ma'rifat nakiroh. Mama singkatan dari ma'rifat. Ma'rifat. Nama singkatan dari nakiroh ma'rifat. Nana nakiroh. Nanas nakiroh tapi sifat. Ini S ini artinya sifat. Ma itu artinya ma'rifat. Manggis itu ma'rifat, ghis itu ghairis sifah. Ghis adalah saya tulis ghairis sifah. Intinya adalah semua kalau ada tulisan Arab dideteksi dengan mata. Kalau dia berupa ma'rifat nakiroh, pasti terkibnya mubtada dan khobar. Kalau ada dilihat oleh mata, terkibnya kok ma'rifat dan ma'rifat, pasti dia itu sifat, mensifati yang. Kalau nakiroh dan ma'rifat, saya mengatakan idufah, kata majmu. Kalau na ketemu na, saya mengatakan pasti idufah, kata majmu. Nanas, na tapi sifat, itu mesti sifat. Mamagis, itu namanya mubtada khobar, sama mubtada khobar. Kok bisa? Ayo kita lihat. Ada tulisan Arab, as-sholatu khairun minan naum. Tanpa dimaknai dulu, tanpa tahu artinya. As-sholatu itu melihat lafalnya. Saya ulangi, ma itu ma'rifat, na itu nakiroh. Yang namanya ma itu identik dengan al. Yang namanya na yaitu tidak ada al. Ini inti. Tidak ada al itu nakiroh. As-sholatu ada alnya enggak? Ada, itu namanya ma. Khair, ada alnya enggak? Tidak ada, namanya na. Kalau ada ma ketemu na, pasti ini mubtada, ini khobar. Itu pasti selamanya. Namanya mana. Saya contohkan. Ada orang bertanya, siapa namamu? Orang tadi menjawab. Siapa namamu? Orang tadi menjawab, ana Muhammadun. Ini kan contoh. Ada lafal lagi, Muhammadun Rasulullah. Terkibnya apa ana ini? Ana karena ana itu suatu kalimat isim, bertempat awal kata mesti menjadi mubtada. Mubtada Muhammad menjadi khobar. Coba lihat. Ana Muhammadun, nama saya Muhammad. Sekarang di bawahnya Muhammadur Rasulullah.
Terkibnya jadi apa? Muhammad isim permulaan kata, dia menjadi mubtada. Mubtada mesti butuh khobar. Khobar karena Rasulullahi sudah mudhof ilaih. Coba saya ingin tahu. Ana itu ma'rifat atau nakirah? Ma'rifat. Kok tahu kok ma'rifat? Karena berupa isim domir namanya ma. Walaupun identiknya ma adalah al, belum pasti al. Memang ada tadi, yaitu ada domir dan lain sebagainya. Ini namanya ma. Muhammad. Muhammad itu nama orang enggak? Nama orang kan? Nama orang itu ma'rifat atau nakirah? Ma'rifat. Oh, namanya ma. Lupa. Yang namanya mubtada khobar katanya ma'rifat nakirah. Mengapa ini kok ada ma ketemu ma kok mubtada khobar, Pak? Bingung nggak ini? Contoh lagi di belakang ini. Muhammadur Rasulullah. Muhammad ma atau na? Ma. Tahu kok ma? Karena nama orang, Pak. 100. Rasulullah. Karena dia kata majmu. Ini ma atau na? Ma, Pak. Karena isim ma'rifat ada namanya kata majmu. Kata majmu itu ma'rifat. Loh Pak, iki kok jadi mubtada dan khobar, Pak? Padahal ma ketemu ma, katanya ma ketemu ma itu sifat. Saya contohkan yang sifat dulu, nanti kembali ke sini. Saya contohkan. Ja'a Zaidun al-alim. Zaid itu ma atau na? Ma, karena nama orang. Alim, ma atau na? Ma. Kamu tahu kok ma? Karena ada alnya. Oh, namanya ma ketemu ma, ini mesti sifat. Karena ma ketemu ma. Ini coba ini, ada ma ketemu ma kok mubtada khobar, bagaimana ini, Pak? Oh, kalau ada khobar boleh ma, saya ulangi, khobar mubtada boleh ma, khobar mubtada boleh ma, dengan syarat ma-nya harus ma manggis. Nah, mamanggis. Artinya apa? Ma'rifat ghairus sifah. Apa ghairus sifah? Ghairus sifah adalah tidak bisa ditasrif. Apa tasrif? Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan. Makanya metode kami yang penting halaman 83 sama halaman 65. Itu namanya tasrif. Masa Rasulullah tasrif kan tidak mungkin. Makanya dia namanya mamanggis. Muhammad nama orang, masa nama orang ditasrif kan tidak mungkin. Coba kalau khoir bagus, ya bisa ditasrif. Nah, jadi kesimpulannya adalah setiap mana mesti mubtada khobar. Kalau boleh khobar ma'rifat, asal apa tadi? Ma'rifatnya ghairus sifat, namanya mamanggis. Saya contohkan yang nama ini. Saya mencontohkan di sini ada tulisan Arab. Coba ini, kalau hanya menerjemah mudah. Syara'id kata dasar syarat, wujub kata dasar wajib, sholat dari kata dasar sholat, qobla dari sebelum, dukhul masuk, khomsah 5. Syarat wajibnya sholat sebelum masuknya yaitu 5. Itu kalau menerjemah. Jadi menerjemah itu di kamus ada. Yang penting mesti 3 kata dasar. Mau harokatnya bagaimana? Nah ini loh. Tidak usah saya bilang, jangan dimaknai dulu, lebih baik kita mendeteksi dengan ma'rifat dan nakirah. Syara'id, ma'rifat atau nakirah? Oh Pak, dia na Pak, karena tidak ada alnya. Wujub ma atau na Pak? Na. Oh, karena tidak ada alnya. Sholat ma atau na Pak? Oh, namanya ma, karena ada al. Oh, kalau begitu na ketemu na mesti idhofah. Jadi harus ini, karena syarat itu adalah isim. Isim permulaan kata mesti jadi mubtada. Wa syara' itu jangan sampai digandeng. Harus ini namanya dimudhufkan. Makanya tidak boleh wa syara' itun. Sudah, ini ada inti, saya ulangi. NB penting sekali. Tulisan Arab jangan ditanwin. Jangan ditanwin double
dalam tiga hal. Dalam tiga hal. Satu, bila menjadi mudhof. Nah, takdim ini kan mudhof. Dua, bila ada al. Kalau ada al jangan ditanwin. Allahi alhamdu. Enggak boleh ditanwin. Yang ketiga, isim ghairu munsorif. Isim yang tidak boleh tanwin. Yang penting dua ini. Saya ulangi. Syara'id na, wujub na ketemu na, hukumnya apa? Na ketemu na idhofah, mesti ini adalah mudhof ilaih. Mudhof ilaih dibaca jer kasroh. Kasrohnya ben atau bi, wajib bi saja. Karena apa? Karena wujub itu na ketemu ma. Na ketemu ma hukumnya apa? Idhofah. Oh, wujub harus gandeng dengan idhofah. Wujub digandeng dengan sholat karena wujub na, sholat mana ketemu ma, mudhof ilaih dibaca jer lagi. Harus digandeng. Jadi tiga-tiganya digandeng. Wa syaraitu wujubis sholati. Beberapa syarat wajibnya sholat. Nah, itu harus gitu. Harokatnya seperti itu. Selamanya. Jadi mana mama, nama nana, nanas. Nanas itu nakiroh tapi yang isim sifat. Sifat itu isim sifat. Isim sifat itu apa? Kebanyakan sifat di sini adalah isim fa'il atau isim maf'ul. Nanti buka isim fa'il, saya contohkan. Coba, ini saya ingin tahu. Jangan udah usah artinya dulu. Ma sama ma tohir. Bisa nggak menerjemah? Bisa. Air hujan, air suci. Apa artinya? Air hujan itu adalah air yang suci. Kan cukup kalau menerjemah. Sekarang harokatnya. Nah ini. Ma itu air. Air adalah suatu isim. Karena benda. Mesti isim permulaan kata jadi mubtada. Ma'u atau ma'un sebenarnya. Tidak ada alnya. Oh, bagaimana kita melihat? Ya, makanya lihat dulu dengan kaidah dulu mana mama. Oh, gitu. Ma yaitu tidak ada alnya, namanya na. Sama artinya ma. Ma artinya na. Tohir artinya na. Udah. Kalau begitulah, kalau sudah ketemu mana mama lihat. Ma'us sama wajib digandeng ke ma, harus gandeng ke sama. Mengapa? Karena ada na ketemu ma. Na ketemu ma idhofah, mesti digandeng. Ma'us sama'i. Jadi jangan ditanwin karena idhofah. Mubtada butuh khobar. Nah, jadi ma'us sama'i, adapun air hujan. Itu ma'un. Nah, ini sebenarnya ma'un atau ma'u? Ini tadi kan ma'u, ini ma'un atau ma'u? Ini makna tohirna. Oh, jawabnya adalah ini yang ini jangan sama dengan ini, harus ma'un, jangan ma'u. Mengapa? Karena setelahnya na, tohir itu bukan na. Kalau na ketemu nasi idhofah. Tohir itu apa sih? Tohir kan dari kata dasar toharo, ada alif setelah to, setelahnya dibaca kasroh. Setelah alif. Apa artinya? Ini namanya isim fa'il. Kalau isim fa'il itu bukan na lagi, namanya nas. Ini nas. Jangan nana tapi nas. Sifat. Apa artinya? Dia mesti sifat jadi. Tidak mungkin jadi mudhof ilaih. Jadi bacaannya adalah ma'us sama'i, air langit, air hujan. Itu ma'un itu air, tohirun yang suci. Tidak mungkin air suci, tidak mungkin air yang suci. Karena apa? Ini bukan na tapi namanya nas. Demikian untuk kelanjutannya, semoga Allah mempertemukan semua muslimin muslimat yang berkehendak untuk mencari ilmu. Allah meridhoi dan bisa menemui kami dimanapun. Semoga kita berdoa dengan izin Allah. Sekali lagi kami memang ingin menunjukkan bahwasanya dalam Al-Quran yang namanya walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir.
Walaqad yassarnal Qur'ana, saya Allah Subhanahu wa taala itu memudahkan Quran untuk dipelajari. Orang Islam saya tanya, kamu belajar Quran mudah atau sulit? Sulit Pak. Allah bohong berarti kan? Na'udzubillah min dzalik. Tuhan saya Allah mustahil bohong. Betul-betul mudah. Saya ingin metode ini saya ingin menunjukkan pada dunia ini bahwasanya Allah betul-betul firman-Nya betul-betul mudah, insya Allah. Ini untuk sementara mungkin syutingan ini dulu. Semoga nanti Allah mempertemukan orang-orang yang hanya karena Allah mencari ilmu, nanti kalau ingin pendalamannya bisa ketemu saya atau dengan kiai-kiai yang lain. Wallahul muwaffiq. Sebelumnya kami mohon maaf sekali lagi, selamanya kami adalah syukur pada guru-guru kami, orang tua kami, khususnya saya mohon Fatihah guru kami yaitu orang tua kami yang sudah mendahului, dan guru-guru kami sarang Rembang, khususnya Kiai Haji Ahmad bin Su'aib, Kiai Haji Abdul Jalil, Kiai Haji Abdul Rahim, Mbah Zaini, Mbah Zubair, Mbah Ma'ruf bin Zubair. Semua amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, semua kesalahannya diampuni Allah, barokahnya diberikan kepada kita semua, karomahnya diberikan kepada kita semua. Sya'unillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.